Di video ke-11 ini perjalanan tim misi YKATB menuju ke desa Laimeta. Kami tiba malam hari dan langsung masak Indomie ditemani babi yang tidak sadar kalau nasibnya sebentar lagi akan ada di kuali. Meskipun tubuh begitu letih, kami tetap bangun jam 4 pagi untuk mesbah doa pagi, mempersiapkan perjalanan menuju ke desa Laimeta. Di pagi hari kami mempersiapkan sarapan sebelum berangkat ke desa Laimeta. Puji Tuhan, akhirnya kami tiba di desa Laimeta dan disambut dengan tarian adat ciri khas Sumba Timur dari desa ini. Sumba di tahun 2024 ini kami kunjungi, survei hampir mencapai 50 gereja. Kalau Sumba di desa ini kami juga bagikan obat-obatan serta snack bagi anak sekolah minggu, dan saya sempat berkenalan dengan kepala suku di desa Laimeta ini yang masih agama kepercayaan. Puji Tuhan, hari ini bertepatan dengan hari Minggu dan ada ibadah di rumah jemaat, dan ini satu kesempatan untuk kami memberitakan firman Tuhan tentang penginjilan dan siapa itu Yesus yang sesungguhnya yang menciptakan dunia ini dan yang memberikan keselamatan bagi umat manusia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kolong langit ini banyak orang menawarkan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kekristenan itu beda dengan agama. Agama, manusia berusaha ketemu dengan alam mereka. Kenapa kita ada agama kepercayaan seperti diri saya, mungkin masyarakat di Sumba, sampai hari ini masih agama kepercayaan? Nah, itu agama, berusaha ketemu dengan alam mereka. Bagaimana caranya mereka bisa berjumpa dengan alam mereka di seluruh Indonesia? Di Papua, di Kalimantan, di suku-suku Dayak kita sudah masuk. Ya, mereka mungkin masih mencari agama mereka dengan berbagai macam cara. Kristenan, Bapak Ibu harus mengerti, itu berbeda. Yesus Kristus yang adalah Allah turun berinkarnasi, menjelma, menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba untuk mencari kita orang-orang berdosa. Nah, ini anugerah Tuhan yang berbeda dengan agama yang lain. Tidak ada agama di kolong langit ini yang Tuhan yang mau turun ke dunia menemui ciptaannya orang berdosa selain kita dapati di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Saudara yang sudah menerima keselamatan, pertahankan keselamatan itu sudah dosa. 3 kali manusia tidak akan mungkin bisa mencapai kesempurnaan. Makanya Tuhan tahu manusia nggak bisa sempurna. Cara kedua, dia turun ke dunia. Dia seorang Allah yang memiliki seluruh dunia ini. Tetapi dia turun ke dunia menjelma sama menjadi manusia. Kalau saudara perhatikan di kolong langit ini, tidak ada seorang manusia pun yang semiskin sesengsara Yesus. Tidak ada seorang pun di kolong langit ini yang semenderita Tuhan Yesus. Hina. Dia letakkan dalam palungan yang begitu kotor, yang penuh dengan bakteri. Palungan itu tempat makanan hewan. Saudara piara babi, ada tempat makanan hewan. Itu Yesus diletakkan di dalam palungan. Tidak ada seorang pun yang sesengsara, semiskin, semenderita Yesus. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa anak Allah, Allah secara pribadi, yang memiliki seluruh sorga dan dunia, rela turun mencicipi merasakan penderitaan yang begitu luar biasa? Jawabannya cuma satu, karena kasihnya yang begitu besar bagi kita semua manusia yang berdosa ini. Amin. Nah, cara kedua, dia tawarkan dirinya. Ya, dia rela berkorban buat saudara dengan saya. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus tidak berkata untuk mencapai sorga, aku salah satu jalan. Ya, tetapi dia berkata, akulah jalan. Tidak ada cara lain untuk mencapai sorga. Suatu hari semua kita pasti akan mati, Bapak Ibu. Ya, hidup itu ada kelanjutannya.
Pilihan kita ketika kita mati itu cuma dua, sorga atau neraka. Nah, kalau saudara mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Dia menciptakan gunung-gunung yang begitu indah, Dia menciptakan pohon-pohon udara yang begitu sejuk di desa ini, bahkan Dia menyuburkan tanah kita. Hanya Yesus yang menciptakan. Kalau saudara terima keselamatan itu, Dia akan memberkati hidup kita, Dia akan menolong kita. Bahkan ketika kita sakit, Dia akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Amin, saudara. Nah, saudara harus pertahankan iman kita. Saudara boleh memiliki ladang, saudara boleh memiliki kebun, saudara boleh memiliki hewan ternak yang begitu banyak. Saudara kaya luar biasa, tetapi saudara tidak memiliki pribadi yang bernama Yesus, engkau pegang sebagai juru selamat pribadi, saudara menjadi orang yang paling malang di kolong langit ini. Pun saudara hidup sederhana. Engkau tidak punya ladang, engkau tidak punya ternak, tetapi engkau menerima keselamatan dari Tuhan, maka engkau menjadi orang yang paling berbahagia di kolong langit ini. Hari ketika kita dipanggil pulang, sorga itu menjadi bagian kehidupan kita. Papa, mama, semua karena pekerjaan Roh Kudus. Setelah ibadah ada 2 jiwa baru yang menerima Tuhan dan rindu dibaptis. Dan ini adalah baptisan perdana di desa Laimeta. Kasih dari Yesus mengalir hati. Malango hari ini bukan dokang Lare hello diyan namiri sudah menerima Yesus Kristus berakata kanyong miri sebagai Tuhan panjang dan nama Allah Bapa dan Allah Anak Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. latamu ni ala ama ala ana Aku baptis anakmu ini Bapa latam ni mirit po dalam nama Tuhan Yesus. Kan pahlawan Puji Tuhan. Tepuk tangan semua. Tuhannya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku baptis engkau. Haleluya. Haleluya. Selamat ya, tepuk tangan puji Tuhan. Ayo, angkat. Angkat pujian lagi dong. Aduh. Yesus terang dunia, ia percaya. Yesus terang dunia, ia bercahaya. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Saat ini tim misi pembangunan gereja di seluruh pedalaman Indonesia ada di desa Laimeta. Dan luar biasa, barusan kita ngobrol dengan Ibu Gembala di tempat ini yang sebentar akan memperkenalkan diri mereka kembali. Bahwa di desa ini 3 tahun yang lalu ada satu perintisan, dimana kalau saudara memperhatikan jemaat yang berkumpul saat ini digunakan untuk ibadah setiap minggu. Dan mereka belum ada ruang gereja, ya, tempat gereja. Dan YKTB rindu membangunkan satu rumah ibadah di tempat ini. Sebentar Ibu Gembala akan memperkenalkan diri dan akan menjelaskan sedikit singkat tentang pelayanan mereka di tempat ini. Silakan Ibu Gembala, boleh jelaskan. Baik, salam. Nama saya Ana. Saya Ibu Gembala di tempat ini. Di tempat ini adalah wilayah dari aliran kepercayaan, dan tempat ini sudah dirintis selama 3 tahun kurang lebih sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, hari ini jiwa-jiwa di tempat ini sudah 50 lebih jiwa dan terdiri dari 13 kakak atau 13 keluarga. Dan di tempat ini juga kami bersama dengan jemaat Tuhan selama ini kami menggumuli dan mendoakan rumah tempat ibadah, karena kami percaya kami dikumpulkan kembali oleh Tuhan untuk kami mendengarkan suara Tuhan dan mendapatkan satu keselamatan yang datang daripada Allah sendiri. Maka perlu kami gumulkan untuk rumah ibadah buat tempat ini. Saya berterima kasih, dan dalam kesempatan ini saya bersama dengan jemaat di tempat ini meminta dukungan doa untuk
membantu pembangunan gereja yang Amin. ada di Lemeta. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, puji Tuhan Bapak Ibu, para donatur EKTB yang dikasihi di seluruh Indonesia. Di tempat ini kembali tidak ada satu bangunan ibadah pun, dan luar biasa mereka dari aliran kepercayaan dan akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan YKTB ketika hadir di satu tempat, kita berkomitmen untuk membangunkan satu gereja di tempat ini. Saudara yang merindu menabur, silakan ditabur ke rekening YKTB, kita akan salurkan ke tempat ini. Dan biarlah rumah ibadah, gereja di tempat ini boleh berdiri lagi dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati seluruh para donatur yang dikasihi Tuhan. Shalom.